Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatu, ya, karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, ya. Kitabnya sudah, mudah-mudahan sudah Bapak Ibu pegang, mungkin di print, mungkin di copy juga nggak apa-apa, atau juga langsung dari laptopnya juga mungkin bisa, ya. Nah, kita kemarin sudah sampai, boleh naik Ustaz, halaman berikutnya yang Hajatul Rasul. Naik ke atas Ustaz. Ya, terus. Ya, kemarin kita ya sampai di situ Ustaz. Boleh turun Ustaz? Turun Ustaz. Ya. Baik, kemarin kita sempat mulai di bagian ini, maka kita bisa lanjutkan yang dari Hikmatu Irsalir Rusul, ya, Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang dari pesantren yang kemampuan baca kitabnya lebih baik, nanti mohon dikoreksi, ya. Kalau bacaan saya ada yang salah, mohon dikoreksi, ya. Jadi kita ini sebenarnya belajar bersama. Insya Allah mudah-mudahan kita saling mengisi, saling menguatkan, ya. Mudah-mudahan. Untuk terjemahannya bisa pakai terjemahan yang sudah kita share, tapi jadi nanti juga mungkin kita ada yang terjemahan perkata, tapi juga bisa pakai terjemahan yang bukunya sudah kita share, filenya sudah di-share di grup. Maka kita ulang sedikit di judul bab ini, walaupun kemarin kita sudah sempat baca satu paragraf ini. Baik, yang Hikmatu Irsalir Rusul. Hikmatu, jadi Bapak Ibu kita sama-sama sedang belajar membaca, artinya kita belajar membaca, cara membaca bahasa Arab, juga mencoba mempelajari kandungannya. Jadi misi kita dua, belajar bahasa Arabnya, belajar membaca kitab kuning, kitab gundul, ya. Tetapi juga berharap mudah-mudahan dengan bacaan ini kita mendapatkan ilmu dari apa yang ditulis oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab ini. Jadi target utamanya dua, membiasakan membaca kitab kuning sebagai bagian dari upaya kita mencintai bahasa Arab, bahasa Quran, agar dengan itu kita mudah-mudahan lebih gampang memahami Quran, mudah-mudahan lebih bisa menikmati sholat kita karena mengerti apa yang kita baca, tetapi juga kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari tulisan yang sangat baik ini, ya, kitab tentang Hikmatut Tashri', ya, hikmah-hikmah di balik syariat, pensyariatan hukum Islam, dan juga falsafah, ya. Falsafah itu artinya ilmu yang mendalam di balik sesuatu, ya. Baik, Hikmatu Irsalir Rusul wa hajatul basyari ilaihim. Hikmah diutusnya para rasul, wa hajatul basyari ilaihim, dan kebutuhan manusia terhadap para rasul. Bahwa manusia itu butuh kepada rasul. Bagaimana butuhnya manusia terhadap rasul? Nah, ini yang akan dibahas, ya. Inna hadzal mawdu'a alladhi nahnu bi sadadihi qad khada fi 'ababihi ulul afkari wal albabi min falasifatin yarja'una fi aghlabi masailihim ila al-usul ad-diniyah. Ya. Inna hadzal mawdu', sesungguhnya tema ini, ya. Al-mawdu' itu artinya tema tentang diutusnya Rasul dan tentang kebutuhan manusia pada Rasul, yaitu maksudnya alladzi nahnu bi sadadihi, yang sedang kita bahas ini, yang kita coba fokuskan pembahasannya dalam forum ini. Qad khada fi 'ababihi ulul afkari wal albab min falasifatin, sudah dibahas sebenarnya tetapi sepintas, ya, oleh ulul afkar wal albab, para pemikir, ya, para pemikir. Kalau ulul afkar artinya afkar itu jamak dari fikrun. Fikir itu sudah jadi bahasa Indonesia, ya, fikir. Afkar jamaknya, bentuk jamak. Wal albab itu jamak dari lubbun. Lubbun itu
artinya intisari, ya, isi intisari dari sesuatu itu lubbun, jamaknya al-albab. Nah, kalau dalam bahasa Quran kan sering dipakai ini ulul albab ya. Nah, di sini Syekh Al-Jurjawi menggunakan kata ulul afkari wal albab. Artinya para pemikir yang mendalam, artinya para filosof min falasifatin yarja'una fi aghlabi masailihim ila usul diniyah, yang pada umumnya mereka membahas masalah-masalah itu dengan memulangkannya pada kaidah-kaidah agama. Wa akharuna yahkumuna bil ahwa. Sebagian di antara mereka, selain mereka, selain para filosof itu, memikirkan hal ini dengan menggunakan al-ahwa, hawa nafsu. Ahwa itu jamak dari hawa. Hawa itu hawa nafsu. Bil ahwa, dengan mengikuti hawa nafsu. Faminhum man dhallat tariqa wa kana ka hatibi lailin yakhbutu khabta ashawa fi lailatil uyala. Nah, sebahagian yang lain itu memikirkan hal ini dengan mengikuti hawa nafsu sehingga mereka tersesat. Dhallat tariq, ya. Dhalla, tersesat. Tersesat dari jalan. Tariq itu jalan. Dhallat tariqa, mereka tersesat jalan ya karena mengikuti hawa nafsu. Seperti pencari hatib, ya, pencari kayu bakar, hatab. Dalam surah Al-Lahab kita kenal kata-kata ini tentu saja. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Hatab itu kayu bakar. Hatib itu pencari kayu bakar. Seperti seorang pencari kayu bakar yang mencari kayu bakar di malam hari, kemudian menginjakkan kakinya sembarangan. Ya. Nah itu ya akhirnya asal-asalan. Wa minhum man kashafa Allahu lahu al-ghita'a 'ani as-sawabi fa'arafa al-hikmata fi irsal rusuli alaihi wassalatu wassalam. Nah, sebagian di antara mereka Allah bukakan kasyaf. Kasyaf itu Allah bukakan. Man kashafa Allahu lahu, Allah bukakan bagi mereka al-ghita', tutup yang membuat mereka selama ini tidak bisa menemukan rahasianya, Allah bukakan sehingga mereka menemukan anis shawab, sehingga mereka menemukan kebenaran. Fa'arafal hikmata, sehingga mereka akhirnya mengetahui hikmah fi irsali rusuli, dalam diutusnya, dalam kenyataan atau dalam proses diutusnya para rasul itu alaihi wassalam. Semoga Allah melimpahkan salam kesejahteraan untuk mereka semua. Wa hajatil bashari ilaihim, dan betapa butuhnya manusia kepada mereka, kepada para rasul itu. Wa nahnu naqul. Nah, maka di sini kita mengatakan, ya, kita akan bicarakan fi hadzal mawdu' kalimatana. Maka sekarang kita akan coba bicarakan, saya akan sampaikan kata beliau, tapi di sini beliau katakan kalimatana, ya beliau melibatkan kita untuk membicarakan hal ini. Sa'ilin Allah Ta'ala, sambil bermohon kepada Allah ayyamuddana, agar Allah hamparkan, Allah bukakan untuk kita bima'unatihi, pertolongannya, wa yuwaffiqana ila tariqis shawab, dan semoga Allah bimbing kita, Allah beri taufik, ya. Yuwaffiqana itu dikata waffaqa, yuwaffiqu taufiqan. Jadi akan Allah beri kita taufik, Allah tunjuki, ya. Taufik itu artinya petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Ila tariqis shawab, menuju jalan kebenaran. Wa ayyu'idana an mazaliqil aqdami bimannihi wa karamihi, ya. Dan semoga Allah yub'idana, ya, yub'idana, menjauhkan kita an mazaliqil aqdami, dari ketergelinciran kaki, ya, artinya dari ketergelinciran, dari kesesatan, dari penyimpangan pemahaman, bimannihi wa karamihi, dengan limpahan nikmat dan kemurahan Allah, ya. Jadi kita berharap dengan maksud dari paragraf ini kita akan coba bahas tentang hikmah di balik diutusnya para rasul itu, dengan berharap pertolongan Allah. Semoga kita jangan tergelincir sebagaimana tergelincirnya sebagian orang yang mencoba melakukan pembahasan tentang hal ini. Ya, baik. Itu yang kemarin kita sempat bahas di pekan yang lalu, Bapak Ibu. Baru sampai di paragraf itu. Sekarang kita masuk ke paragraf yang baru, ya. Ya'lam waffaqanallahu wa iyyak. Nah, ini
I'lam, ketahuilah. Beliau sang penulis buku ini, Syekh Ahmad Ali Jurjawi, mengajak kita, ini bahasa kitab begitu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin agak jarang kalau kata-kata seperti ini dipakai, tapi dalam bahasa Arab ini biasa ya. Penulis memerintahkan ya, bukan memerintahkan, mengajak pembaca untuk mempelajari atau mengetahui. Ya'lam, kata alim ya'lam, ketahuilah itu. Lalu kemudian beliau ikuti dengan doa, waffaqanallahu wa iyyak. Semoga Allah memberi kita taufik dan semoga engkau wahai pembaca juga diberi taufik oleh Allah, ditunjuk oleh Allah. Anna hadhil hayatad dunya hiya bimanzilati at-tariqil muwassili il hayatil abadiyyati allati la fana'a laha abadal abidin wa dahrad dahirin. Ya, jadi ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepada kita bahwa anna hadhil hayatad dunya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hiya bimanzilati at-tariqil muwassili. Mohon maaf, sedang ini ada anak lagi nyanyi, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Baik, ya, anna hadhil hayatad dunya hiya bimanzilati at-tariqil muwassili, bahwa kehidupan dunia ini sebenarnya adalah at-tariq al-muwassil, merupakan jalan yang membawa kita untuk sampai kepada ilal hayatil abadiyah, ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu ya, sedang mengkondisikan dua. Baik, bahwa kehidupan dunia ini adalah bimanzilatit tariqil muwassili ilal hayatil abadiyah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah jalan yang menyampaikan kita, ya, al-muwassil. Jadi ya, jalan bagi kita untuk menuju. Jadi kalau diterjemahkan secara letterlek memang agak susah, tapi maksudnya begitu ya. Jalan yang membawa kita untuk sampai. Muwassil itu dikata wassala yasu tausil, itu artinya menyampaikan kita, membawa kita untuk sampai kepada sesuatu. Itu muwassil ilal hayatil abadiyah, pada kehidupan yang abadi. Jadi abadi yang bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab ya Bapak Ibu. Il hayatil abadiyati allati la fana'a laha abadal abidin wa dahrat dahirin. Yang kehidupan abadi itu, yaitu maksudnya akhirat ya. Di situ la fana'a laha abadal abidin wa dahrat dahirin. Di situ tidak ada lagi kefanaan ya, tidak ada. Fana itu artinya rusak, hancur, nggak ada. Di sana semua abadi ya. Semua abadi, masa di situ tidak ada lagi batasnya ya. Dahrat dahirin. Dahar itu artinya masa, dalam bahasa itu kita hafal surah Ad-Dahr ya Bapak Ibu. Itu artinya masa, waktu ya. Dan kalau di sini maksudnya ya waktu yang terus berlalu, tidak ada lagi akhirnya, karena kehidupan itu kehidupan yang abadi. Nah, wala ibrata biqabulil ladzina yaqulun innal insana mata kharajat ruhuhu wa tahallala jismuhu wa 'ada ila al-madati allati khuliqa minha la yu'adu lahu ruju'un bal tanqadi hayatuhu inqida'a fana. Ya, baik. La ibrata biqabul ladzi, tidak perlu bagi kita untuk ini atau arti gampangnya ya Bapak Ibu, karena kata la ibrah itu macam-macam artinya. Ibrah itu yang populer artinya pelajaran ya, kita mengambil ibrah dari sesuatu. Ibrah itu juga bisa berarti jembatan. Nah, di sini untuk mana gampang memahami kalimatnya diartikan tidak perlu kita, artinya tidak perlu diambil pusing. Biqabul, menerima, alladzina yaqulun, orang-orang yang mengatakan, artinya maksudnya tidak perlu kita dengarkan kata-kata orang-orang yang mengatakan innal insana mata kharajat ruhuhu, bahwa sesungguhnya manusia kalau sudah kharajat ruhuhu, ruhnya sudah keluar dari badan, wa tahallala jismuhu, lalu kemudian jasadnya sudah hancur, wa ada ilal madati allati khuliqa minha, lalu dia sudah kembali lagi ke material madah ya, ilal madah allati khuliqa minha, ke material atau ke suatu posisi, suatu zat, allati khuliqa minha, di mana awalnya dia diciptakan, artinya ke bentuk awalnya. La yu'adu lahu ruju'un,
maka tidak ada lagi, dia akan kembali, nggak akan ada lagi tidak akan ada lagi rujuk, itu pulang ya, pulang atau kembali. Artinya maksudnya di sini tidak akan ada lagi kehidupan berikutnya gitu. Bal tanqadi hayatuhu inqidha'a fana, sehingga kehidupannya betul-betul selesai ya, selesai menuju kefanaan. Nah, ini perkataan orang-orang seperti ini yang mengatakan bahwa kalau orang sudah mati maka selesai sudah semua, itu tidak perlu dihiraukan, alias itu perkataan yang tidak benar. Nah, itu maksudnya. Awil ladzina yaquluna bitanasukhi wa hulul al-arwah fi ajsam ukhra imma hayawaniyatun aw athiriyatun altaf min hadhihi al-ajsam faulaika humul ladzina dhallu as-sabil wa tahu fi fayafil awham wa zulumatil afham. Ya. Sebagaimana juga tidak perlu tidak perlu menghiraukan perkataan orang-orang yang bitanasukhi wa hulul arwah, yang berpendapat bahwa al-arwah, roh itu kalau sudah lepas dari badan alias orang meninggal, maka dia akan masuk pada fi ajsamin ukhra, ajsam, jisim, masuk ke badan, ke tubuh yang lain. Ya. Ajsam, jisim, jamak dari jisim. Ukhra itu yang lain ya, ke tubuh yang lain, imma hayawaniyah, baik hayawaniyah, hewan, masuk ke tubuh hewan, masuk ke tubuh macam-macam macam-macam ya, keyakinan sebagian orang masuk ke burung atau ke binatang macam-macam, atau masuk ke benda-benda lain yang altaf itu isim mufaddalah dari kata latif itu lembut ya, latif, al-latif, Allah al-latif, maha lembut, yang masuk ke suatu zat yang lebih lembut lagi, min hadil ajsam, dari jisim kita ini, fisik kita ini. Faulaika, maka mereka itu orang yang berpendapat bahwa roh itu kalau sudah keluar dari tubuh maka masuk ke tubuh yang lain, itu ulaika, mereka itu humul ladzina dhallus sabil. Mereka itu adalah orang-orang yang dhallu, tersesat ya, tersesat jalannya. Watahu fi fayafil awham wa zulumatil afham, maka mereka tersesat dan ragu dan bimbang, sehingga mereka ya terombang-ambing dalam awham ya, keraguan-raguan dan ya sesuatu yang tidak jelas, wa zulumatil afham, dan juga gelapnya pemahaman ya, artinya pada pemahaman-pemahaman yang tidak jelas gitu. Maka orang-orang yang berpikir seperti itu sama sekali nggak ada rujukannya, itu sesuatu yang sesat ya, dhallus sabil, mereka tersesat. Jadi itu ya Bapak Ibu, inti dari paragraf yang kedua ini adalah bahwa kita harus memastikan diri kita, boleh naik ke atas sedikit, ya, kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia adalah bimanzilatit tariqil wassil. Kehidupan dunia adalah jalan yang mengantar kita untuk sampai pada ilal hayatil abadiyah, menuju kehidupan yang abadi. Di sana yang di sana itu la fana, tidak ada lagi kefanaan, tidak ada lagi yang sakit, rusak, hancur, semua abadi sudah di sana. Dan karena itu kemudian kita tidak perlu menghiraukan pemahaman orang-orang yang menganggap bahwa kalau meninggal habis semua, tidak perlu dilakukan. Itu pandangan yang sesat. Sebagaimana juga sesat pandangan orang yang menganggap bahwa kalau meninggal itu roh itu masuk ke tubuh-tubuh yang lain, ke jasad yang lain, ke benda yang lain. Itu adalah orang-orang yang dhallus sabil, yang tersesat jalan pemikirannya. Gitu. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti itu. Baik, paragraf berikutnya. Innaka idza jarat al-aqla an kulli syawaghili wa nazarta nazratan fi harakati hadha al-kauni wa mu'tarak al-hayati lakana laka fi hadha an-nazari dalilun wadihun wa burhanun sati'un qawiyyun ala anna a'mal al-insani la tadhhabu suda wa anna hunaka hayatan ukhra wa mahkamatan 'ulya wa qadiyan 'adilan yujzi'u kulla insanin 'amalahu jazaan wifaqa. Ya. Baik.
Innaka, sesungguhnya engkau, wahai pembaca, ya. Jadi begitu gaya bahasa kitab-kitab Arab ya, Bapak Ibu. Kalau kita jarang ya, saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia agak jarang membangun dialog yang langsung dengan pembaca itu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu barangkali kalau bacaannya lebih banyak mungkin pernah ketemu ya, atau banyak ketemu. Kalau saya rasanya agak jarang menemukan bahasa Indonesia itu antara penulis dan pembaca itu seakan sedang terjadi dialog. Tapi kalau dalam bahasa Arab sering terjadi begitu ya. Maka innaka, sesungguhnya engkau wahai pembaca. Ya, pembaca itu berarti kalau kita dalam tanda kutip ya, dalam tanda kurung berarti ya. Idza jarat al-aqla an kulli syawaghil. Bila engkau coba bebaskan pikiranmu, akal ya, akla, pikiranmu an kulli syawaghil, dari segala sesuatu yang membuat pikiran kita. Syawaghil itu jamak dari syughlun. Syughlun itu sibuk ya, Bapak Ibu para pendengar, disibukkan, menyibukkan pikiran kita dari hal-hal yang tidak perlu. Wa nazarta nazratan fi harakati hadzal kaun. Lalu nazarta, engkau nazar itu bisa melihat, bisa memikirkan secara mendalam ya. Lebih tepatnya di sini memikirkan secara mendalam sebagaimana dalam Al-Qur'an ya Bapak Ibu. Wal tanzur nafsun ya. Nazar yanzuru itu artinya memikirkan secara mendalam. Dan ini menjadi bahasa Indonesia, nalar ya. Nalar bahasa Indonesia itu dari kata nazar yanzur. Wa nazarta nazratan fi harakati hadzal kaun. Lalu kemudian engkau coba perhatikan, fikirkan secara mendalam pergerakan al-kaun, hadzal kaun. Al-kaun itu dari kata kana yakunu. Kana yakunu itu bahasa kitanya kan jadi ya, jadi atau menjadi. Kaun itu sesuatu yang dijadikan oleh Allah, makhluk ya, makhluk maksudnya. Wa mu'tarakil hayah, dan kemudian gerak-gerik kehidupan, fenomena kehidupan. Lakana laka fi hadzal nazari, maka mesti engkau akan dengan pemahaman dan pemikiran itu engkau akan temukan hadzal nazar ya, dalam pemikiran itu dalilun, dan itu dalil ya, sudah jadi bahasa kita, artinya petunjuk atau dasar ya. Wadihun, wadih itu jelas ya. Dalilun wadihun wa burhanun sati'un qawi, dan juga engkau akan mendapatkan burhan, penjelasan ya, penjelasan sati'un qawi, yang terang benderang sekaligus juga kuat sebagai hujjah ya, sebagai rasionalitas. Ala anna a'mal al-insan, bahwa sesungguhnya a'mal al-insan, a'mal itu jamak dari amal, amila ya'malu amalan, amal perbuatan, a'mal jamak dari amal, anna a'mal al-insani, bahwa perbuatan manusia, aktivitas manusia, la tadhhabu sudah. La tadhhabu, ini tadhhabu ini kita terjemahkannya yang lebih terjemahan teknis itu maksudnya tidak berlalu begitu saja, kira-kira begitu terjemahan gampangnya. Nah, kata tadhhabu itu dari kata dhahaba yadhhabu, kalau makna asal populernya adalah pergi, idhhab, pergi. Nah, itu tapi dari kata dhahaba yadhhabu juga muncul kata madhhab. Madhhab yang hari ini kita populer ya sebagai aliran pemikiran. Jadi kata dhahaba yadhhabu itu banyak artinya. Bisa berarti pergi, bisa berarti aliran pemikiran, sehingga kata madhab itu diartikan sebagai aliran pemikiran. Maka kalau di sini terjemahan mudahnya, anna a'mal al-insani la tadhhabu sudah, bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan manusia, amal manusia itu tidak berlalu begitu saja. Wa anna hunaka hayatan ukhra, dan bahwa sesungguhnya hunaka itu artinya di sana ya Bapak Ibu, tapi untuk terjemahan kontekstualnya bahwa sesungguhnya ada juga hayatan ukhra, kehidupan yang lain. Jadi memang kita tidak terjemahkan untuk memahami sebuah kalimat itu, tidak kita akan agak sulit kalau kita terjemahkan kata per kata, maka tapi penting untuk mengetahui makna satu demi satu kata itu Bapak Ibu ya. Tapi ketika dia berada dalam satu kalimat, maka kita ambil konteksnya. Anna hunaka hayatan ukhra, bahwa sebenarnya selain kehidupan yang sedang kita jalani ini, ada hayatan ukhra,
kehidupan yang lain. Ukhra itu bentuk muannas dari akhar, ya. Akhar itu lain, other kalau bahasa Inggrisnya other, ya. Other atau another, dia other. Other kalau bahasa Arabnya akhar kalau untuk mudzakkar, kalau muannas ukhra. Hayatan ukhra. Wa mahkamatan ulia, dan bahwa nanti akan ada mahkamah ulia. Kan ada pengadilan, mahkamah ya, pengadilan ulia yang sangat tinggi, pengadilan yang agung, pengadilan yang mulia di sisi Allah. Wa qadiyan adilan, dan akan ada qadi, ya, hakim yang maha adil, yaitu Allah. Wa qadiyan adilan, hakim yang maha adil, yaitu Allah. Yujzi'u kulla insanin, yang akan membalas, ya, yujzi'u kulla insanin. Yujzi'u itu dikata ajza'a yujzi'u, dekat dengan makna jaza yajzi, jazaan, ya. Kita akan sering mengucapkan jazakumullahu khair, jazakumullahu khair. Ya, itu terkait juga dengan makna kata ajza'a yujzi'u, tapi juga kata jaza yajzi itu juga maknanya mirip dengan kata ajza'a yujzi'u. Yujzi'u kulla insanin, yang sang maha qadhi, yang maha adil itu Allah itu, yujzi'u kulla insanin, pasti akan membalasi semua manusia, amalahu, akan membalasi setiap amal manusia, jazaan wifaqa, dengan balasan yang pasti tepat, ya. Wifaqa itu pasti sesuai. Balasan yang Allah berikan itu pasti nggak akan meleset, ya. Tidak adil, itu nggak mungkin. Wifaqa. Surah An-Naba, ya, jazaa wifaqa, itu yang di sini digunakan kata itu. Balasan yang pasti sesuai, pasti tepat, pasti adil. Nah, itu ya Bapak Ibu. Boleh naik sebentar ke atas, Ustaz Bibit? Kita lihat satu paragraf ini, ya. Jadi Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi mengajak kita untuk, kalau saja kita gunakan potensi akal kita dan pemikiran kita secara maksimal, maka kita akan mengetahui bahwa kehidupan ini sebenarnya ada dalil yang jelas, ada burhan, ada alasan yang sangat jelas, ada penjelasan yang sangat rasional sebenarnya, bahwa semua amal manusia itu pasti akan dibalas, ya, oleh Allah. Tidak ada satupun amal itu akan sia-sia, ya. Anna amal insani la tadhhabu sudah. Amal manusia nggak mungkin sia-sia, berlalu begitu saja, nggak ada hikmahnya, nggak ada maksud tujuan, nggak mungkin. Semua ada hikmah, sebagaimana juga semua pasti akan ada balasannya. Ada kehidupan lain, ada juga mahkamah, perhitung tempat dan momen di mana semua amal itu akan dibalas oleh Allah. Dan yang membalasnya nanti adalah qadiyan adilan, adalah sang maha hakim yang maha membalas, ya, dengan seadil-adilnya. Kalau keadilan di dunia ini mungkin sebagian orang mengatakannya sangat sulit mencari keadilan di dunia, maka di akhirat nanti keadilan itu sempurna diberikan oleh Allah. Baik, itu paragraf kesekian. Kita masuk ke paragraf, mungkin paragraf terakhir malam ini yang kita baca, Bapak Ibu. Kita punya waktu 10 menit, ya. Nanti kita bisa diskusi sekitar 15 menit sampai menjelang setengah 10. Baik tentang tema ini ataupun tentang tema yang lain, ya Bapak Ibu. Nanti, dan Bapak Ibu yang lain juga, tadi kalau ada ketemu bacaan saya mungkin kurang tepat, silakan dikoreksi kalau ada yang kurang tepat. Karena kita seperti tadi kita sampaikan di awal, misi kita 2, belajar bahasa Arab, menambah kosakata, ya Bapak Ibu. Sangat baik sekali kalau kita berusaha untuk menambah kosakata kita setiap hari, menambah mufradat, menambah vocabulary kita setiap hari dalam bahasa Arab ini, karena sebenarnya ulama mengingatkan, Imam Syafi'i diantaranya itu bahkan sampai mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu bagi seorang mukmin hukumnya wajib. Kenapa? Karena memang rujukan kehidupan kita adalah Quran yang berbahasa Arab. Ya, bacaan sholat kita bahasa Arab, gitu. Rujukan kita Quran dan Sunnah bahasa Arab. Maka karenanya seharusnya orang mukmin itu memang, meskipun bukan orang Arab, tapi harusnya semangat belajar bahasa Arab. Sebagai bagian dari ibadah, ya, bagian dari cara kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik, jadi misi kita 2, belajar bahasa Arabnya, sehingga kita memang coba agak sedikit tadi urai satu, walaupun tidak semua kata, ya, tapi kata-kata yang
mungkin cukup akrab di telinga kita dan atau mungkin sering kita temui, kita agak kasih ulasan. Nah, tetapi juga kita coba ambil juga ilmu dan hikmah dan tadzkirah dari apa yang ditulis oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatu ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan berikan komentar terhadap bacaannya. Kalau bertanya tentang bahasa kata-katanya juga boleh. Tapi saya perlu sampaikan juga Bapak Ibu ya, tidak semua kata ini saya kuasai satu per satu kata makna katanya ya, karena keterbatasan saya kan memang kata bahasa Arab sangat jelas, sangat banyak sekali. Dan karena itulah kita perlu punya kamus ya Bapak Ibu. Maka ini ada kamus nih saya bawa juga. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu semua punya kamus ini. Satu kamus bahasa Arab terlengkap itu kamus ini. Kamus Al-Munawwir, Arab Indonesia terlengkap. Dan setahu saya memang ini kamus bahasa Arab Indonesia terlengkap. Yang saya tahu itu ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang punya yang lain, silakan juga diperkenalkan. Tapi sangat bagus sekali kalau bisa memiliki kamus ini. Memang tebal ya. Ini untuk kita yang mau belajar serius, insya Allah sangat bermanfaat sekali. Nah, yang agak di bawah itu agak lebih simpel, kamusnya Profesor Mahmud Yunus ya, itu lebih simpel. Ya itu juga bagus ya, tapi yang lebih lengkap adalah kamus Al-Munawwir ya, karya yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Warson Munawwir ya, maka namanya Al-Munawwir. Ditashih oleh Kiai Haji Ali Maksum dan Kiai Haji Zaid Al-Abidin Munawwir ya. Baik. Jadi kalau saya nggak ketemu artinya, saya bisa cari di kitab, di kamus ini. Tapi juga buku terjemahnya Sodesha itu juga sangat membantu untuk memahami terjemahannya. Walaupun boleh jadi penterjemah dalam buku yang kita share itu juga sudah melakukan penterjemahan secara kontekstual. Ya. Jadi tidak lagi kata per kata, tapi sudah beliau terjemahkan untuk mudah dipahami ya, dengan berusaha semaksimal mungkin tidak menghilangkan makna dari kata. Tapi tetap sulit Bapak Ibu. Itulah kenapa tidak cukup baca terjemahan ya, tidak cukup baca terjemahan. Walaupun terjemahan itu sangat membantu, tapi tidak cukup. Yang lebih utama, yang lebih baik lagi adalah memang belajar betul bahasa Arab sehingga kita ngerti kata demi kata, ini jenisnya apa, asalnya apa, ini terkait dengan kata apa, dan sebagainya. Dengan itu tentu kemudian pemahaman kita tentang sebuah kitab atau sebuah risalah menjadi akan jauh lebih baik dibanding hanya sekadar membaca terjemahan ya. Baik, paragraf terakhir kita baca adkur laka. Nah, ini beliau ingin mengatakan saya akan sampaikan pandangan saya. Adkur laka nazariyatan wa yaqini annaka la tunkiruha wa hiya. Saya akan sampaikan nazariyatan, sebuah cara pandang, dan saya yakin, kata beliau, annaka la tunkiruha, dan saya yakin bahwa engkau tidak akan mengingkari pandangan ini. Nah, ini itu gaya bahasa beliau ya. Inna kulla syara'i' samawiyatun aw wad'iyyatun wa kulla al-madhahib hiya fi kulli zaman وكل المذاهب في كل زمان ومكان قررت وجوب من يقيم الحدود كالقضاة لإقامة منار العدل والإنصاف. Saya baca ujung-ujungnya Bapak Ibu untuk kita pelajari nahwunya sebenarnya, walaupun tidak sempat sih kita uraikan nahwu juga. Kalau baca cepatnya tentu tidak dibaca ujung-ujung itu. Jadi inna kulla syara'i' samawiyatun aw wad'iyyah wa kull madzahib fi kulli zaman wa makan gitu ya. Tapi demi sedikit memperkenalkan nahwu itu ilmu tentang posisi, tentang status kata dalam sebuah kalimat ya. Kalau sharaf itu tentang perubahan kata-kata ya. Wa kullal madzahib fi kulli zamanin wa makanin قررت وجوب من يقيم الحدود كالقضاة لإقامة منار العدل والإنصاف ومعاقبة الظالمين وإنصاف المظلومين. فيا ترى لو ظلمك إنسان ولم تتمكن من محاكمته كأن يكون الظلم وقع في مكان بعيد عن العمر أو أن يكون من ظلمك ذا سطوة وسلطان لا تقدر على محاكمته
ثم انقضت حياة أحدكما هل يذهب هذا العمل سدى ولا تنصف ممن ظلمك أم لا بد من أن يلاقي هذا الظالم جزاء ما جنت يداه في محكمة أخرى غير هذه المحاكم الدنيوية حتى لا يضيع الحق وحتى لا ينتصر الباطل عليه لا شك في أن تسلم بأن تنال حقك وتنصف ممن ظلمك في ساعة من الساعات. Ya, jadi ini beliau sedang mengingatkan kita tentang kepastian adanya pembalasan terhadap semua setiap perbuatannya. Maka beliau jelaskan begini, "Adhkur laka nazariyatan." Saya akan jelaskan sebuah cara pandang. Wa yaqin, dan saya yakin bahwa engkau tidak akan menolak cara pandang ini, kata beliau. Sesungguhnya inna kulla syara'i' samawiyah aw wad'iyyah. Sesungguhnya setiap syariat, ya, baik syariat samawiyah, agama samawi, aw wad'iyyah, ataupun agama yang dibuat oleh manusia, wa kullal madzahibi, dan juga setiap aliran pemikiran, fi kulli zamanin wa makan, di semua waktu dan tempat, qarrar wujub, menetapkan, memutuskan bahwa ada kewajiban terhadap mayyuqimul hududa, terhadap upaya untuk menegakkan aturan-aturan. Hudud itu artinya hukum, ya, hukum atau aturan. Jamak dari had. Had itu batas. Haddun itu batas, hudud itu batas-batas, batasan-batasan. Tapi biasa diartikan sebagai hukum, ya, hukum atau aturan. Kalau dalam fikih jinayat itu artinya hukum-hukum yang balasannya atau hukumannya terhadap perbuatan itu dijelaskan oleh syariat. Itu hudud. Baik. Mayyuqimul hududa kal qadah, sebagaimana para hakim liiqamati manaril adli wal insaf, untuk menegakkan keadilan, ya, untuk menegakkan keadilan sekaligus juga kesadaran tentang hukum itu. Wa mu'aqabati zalimin wa insafil mazlumin, dan juga untuk memberikan pembalasan, memberikan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman, dan juga untuk memberikan pemahaman dan kesadaran sekaligus juga pengakuan terhadap hak-haknya orang yang dizalimi. Maka kalau engkau melihat bahwa ada orang yang menzalimimu, zalamaka insana, ada orang menzalimimu, walam tatamakkan min muhakamatihi, tetapi engkau tidak bisa membawanya ke meja hijau, kira-kira begitu bahasa kita. Tidak bisa dihakimi, tidak bisa dihukum. Ka'yakuna azulmu waq'un, sebagaimana atau seperti misalnya kezaliman itu terjadi fi makanin ba'idin anil amr, di tempat yang jauh terjadi sebuah kezaliman dan jauh dari pemerintahan, ya, dari orang yang berkuasa, dari kekuasaan yang bisa menegakkan aturan. Aw yakuna man zalama kadza satwatin wa sultan, atau ternyata orang yang menzalimimu itu atau menyakitimu itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan, kewenangan, penguasa. La taqdiru ala muhakamati, sehingga engkau tidak bisa membawanya ke meja hukum atau menyelesaikannya secara hukum. Thumma qadat hayatu ahadikuma, thumma qadat hayatu ahadikuma, lalu kemudian salah seorang di antara kamu meninggal, misalnya, hal yadhhabu hadzal amalu sudah, apakah kemudian perbuatan zalim itu berlalu begitu saja? Wala tansifu mimman zalama, dan kemudian engkau tidak bisa membalas orang yang menzalimimu. Am la budda min ayyulaqiya hadzal zalimu jazaan ma janat yadahu fi mahkamati ukhra, atau apakah orang yang membuat zalim itu pasti nanti akan berhadapan dengan fi mahkamatin ukhra, di pengadilan yang lain, ghairi hadil mahakim, selain pengadilan-pengadilan dunyawiyah, ya, min ghairi hadil mahakim ad-dunyawiyah, selain pengadilan-pengadilan dunia yang ada sekarang, hatta la yadhi al-haqqu, sehingga kebenaran tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah hilang begitu saja. Wa hatta la yantasir al-batilu alaih, sehingga kebatilan pun juga tidak akan menang melawan yang hak. Maka la syakka, maka tidak ada keraguan fi an taslima
bi an tanala haqqaka, maka tidaklah diragukan lagi bahwa pasti engkau ingin memperjuangkan hakmu, wa tansifam mimman zalamaka, dan ingin agar orang yang menzalimimu itu dihukum fi sa'atin minas sa'at, pada suatu saat. Ini memang paragraf ini belum selesai Bapak Ibu, nanti selesainya di paragraf berikutnya, tetapi mungkin kita stop dulu ya, karena waktu kita sudah jam 9 lewat 17 di jam saya. Nanti intinya sekali lagi, paragraf ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa nanti di paragraf berikutnya kita akan temukan bahwa tidak ada, kalau dari segi bacaan untuk ambil hikmah Bapak Ibu, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi ingin menjelaskan kepada kita bahwa pasti akan ada balasan dari setiap perbuatan. Tidak akan ada kezaliman yang dibiarkan begitu saja oleh Allah. Kalau di dunia ini mungkin ada orang melakukan kezaliman itu bisa mengelak, ya. Mungkin karena dia memiliki kekuasaan, mungkin dia memiliki jaringan, mungkin karena dia sangat kaya raya sehingga bisa dia beli penegak hukum dan sebagainya. Tapi nanti akan ada suatu saat yang pasti akan datang di mana semua amal itu pasti akan dibalas. Tidak ada kezaliman yang tidak akan dibalas, dan kebenaran pasti akan tegak, ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu bacaan kita beberapa paragraf dari kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatu, yang mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa ada waktu untuk mengulang-ulangnya sehingga kita bisa lebih mendalami. Ya jelas tentu saja Bapak Ibu tidak cukup hanya di momen ini saja, ya. Mesti harus ada waktu lain Bapak Ibu untuk coba mengulang-ulang, baca-baca lagi, terus kalau ragu ditandain, kemudian nanti kita didiskusikan, tanyakan. Saya yakin di tempat Bapak Ibu juga banyak ustaz-ustaz yang lulusan pesantren, apalagi mungkin dari lulusan Mesir dan sebagainya. Nanti ditanya, ditanya-tanya gitu. Tidak masalah. Jadi belajar meskipun mungkin di antara kita ada yang baru memulai untuk belajar mengakrabi kitab-kitab kuning gitu, kitab gundul seperti ini, tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar demi minimal memenuhi apa yang oleh para ulama sangat disyiarkan, yaitu upaya untuk belajar bahasa Arab, karena bahasa adalah bahasa Quran, bahasa ini adalah bahasa yang paling istimewa bagi orang-orang mukmin. Belajar bahasa lain tentu bagus, sangat bagus, tapi belajar bahasa Arab itu harusnya menjadi satu prioritas terpenting bagi orang-orang beriman. Kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.